adalah muridnya Anthony Robbins. Jadi hidup saya berubah bumi dan langit karena Anthony Robbins, yang punya Bread Talk juga hidupnya berubah karena Anthony Robbins. Mary Riana pun juga sama ikut Anthony Robbins. Nah, George Quack itu tadinya orang Taiwan, di Taiwan rodo repot, kemudian pindah Singapura, sakti dahsyat mandraguna. Ketika di Singapura, kemudian dia buka Bread Talk dengan cara kasirnya taruh di depan, terus rotinya ada abonnya, begitu, yang ngetren luar biasa, enak, jadi ada inovasi juga. Orang antri-antri, saya ikut antri, saya beli, tapi Johnny Andrean bilang, kok ini rame? Dia cari yang punya. Langsung ditawari, ini loh, bagaimana caranya supaya orang-orang yang, kalau kemungkinan berhasil, kita kerjasama dengan yang terbaik. Kenapa kok yang terbaik mau kerjasama dengan kita? Karena kita jual potensi Indonesia dan bantu kepentingannya dia. Nih, jual potensi Indonesia dan bantu kepentingannya. Ya, tulis dulu dong, ayo jual potensi Indonesia dan jual. Nah, ini misalnya Anda bukan Johnny Andrean, Anda bisa, tapi Anda tidak punya duit. Anda kan bilang, langsung Anda datang ke George Quack ini. George Quack, do you know Indonesia is 277 million people, 277 juta orang. Kalau ditanya, apa hubungannya? Yo, kalau ditanya apa hubungannya, jawabannya apa? Baik-baik saja. Ayo, kalau ditanya apa hubungannya, baik-baik saja. Memang kan tidak ada hubungannya. Oh ya, ada hubungannya. Kalau Johnny Andrean sama Bread Talk apa hubungannya? Kan dia tukang potong rambut sama roti, apa hubungannya? Hubungannya rotinya berambut, ada roti abon gitu ya. Nah, Anda jual potensi Indonesia, do you know Indonesia 200 something. Saya kerjasama dengan Mary Buffett, kerjasama dengan ini. Kenapa kok saya bisa ngerayu? Jangan 397 US dollar toh. Cukup 97. Dia bilang, oke, first time oke ya. Nanti follow me itu ya. Ya, bagian saya potong aja dan kasih untuk teman-teman sini. Ya, saya jual Indonesia. Do you know Indonesia 277 million? Don't charge me too much, don't charge them too much, because we have some potential and we have some yang namanya agreement. Dan tahu nggak nih? Jadi berapapun yang kita jual tadi, berapapun yang kita jual, 10% masih kita sumbangkan untuk ngasih makan panti jompo dan panti asuhan. Just. Dan kan saya minta itu kepada mereka oke. Nah ini loh ya, sudah disubsidi masih 10% kita sumbangkan. Nah, sumbangkan itu panti jompo, panti jompo. That is ya, saat itu akhirnya mereka oke deh. Tapi saya jual potensi Indonesia 277 juta orang. Belum. Betul. Nanti kalau testimoninya banyak yang sukses-sukses dari Indonesia, kayak saya seminar finansial revolution, yang testimoni kira-kira banyak atau banyak banget? Ayo tulis, ayo banyak atau banyak banget? Banyak banget. Master breakthrough saya banyak atau banyak banget? Ya banyak banget. Belum banyak banget. Lah, tapi dari situ ya mestinya harusnya layak kita jual mahal. Oke, Pak Diki, kita jual mahal besok ya, gitu ya. Kata yes. Jadi banyak orang berubah di Master Breakthrough, Train for Firework Trainer berubah kayak Anthony Robbins. Begitu banyaknya orang ikut 9 Robbins sampai 20.000 orang, berapa ribu orang. Ya karena apa? Ya karena testimoninya banyak. Ya giveaway, saya giveaway juga, seminar-seminar saya kasih giveaway banyak-banyak. Nah kalau sudah testimoninya banyak, ya Anda silahkan mau sharing-sharing, selling something silahkan. Jadi tapi awal-awal jangan mahal-mahal. Jadi banyak yang bisa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, betul, kasih gitu ya. Jadi kemudian nih, jadi Anda nego kalau mereka berapa? Saya mau beli ini. Ayo buka di Indonesia. Do you know Indonesia 277 million? Ayo buka di Indonesia. Jawabannya gimana? Yes, okay, I agree to open in Indonesia. Tapi kamu harus bayar dulu 100.000 US. Nah kalau 100.000 US, Anda tidak punya duit. Oh, saya dulu pernah waktu diajak Anthony Robbins kerjasama, waktu itu saya kan yang inisiatif. Jadi kalau Anda kerjasama itu Anda yang inisiatif. Betul, sekarang banyak yang nyari, kayak Mary Buffett itu nyari, Kak David itu nyari saya gitu ya. Dulu Robert Kiyosaki itu juga nyari saya bukan nyari Robert Kiyosaki. Tapi sekarang apa? Karena saya sukses menjalankan Anthony Robbins terlebih dahulu. Anthony Robbins kenapa saya sukses menjalankan? Karena saya percaya sepenuh hati bahwa Anthony Robbins mengubah hidup saya. Nah ini kan sangat-sangat penting gitu ya. Nah kemudian dari Anthony Robbins saya tahu mengubah hidup saya, kemudian saya jadi eksklusif authorized consultant Anthony Robbins. Tapi waktu saya apply menjadi eksklusif authorized consultant Anthony Robbins, do you know, saya harus bayar berapa? 200.000 US. Saya bilang, I don't have money, naikkan harga, turunkan syarat. May I negotiate to you, naikkan harga, turunkan syarat.
Jadi saya mau per tiket dicas lebih mahal, tetapi saya bayar di belakang. Nah ini tadi. Sama master franchise kata dia, misalnya 100.000 US, Anda nawar, boleh saya nawar? Ya enggak bisa lah nawar kamu ini. Ya dengerin terlebih dahulu, saya nawar ya. Kalau 110.000 US boleh nggak? Ya kaget. Sejak kapan nawar lebih tinggi? Anda bilang sejak ikut seminarnya Tung Desember ini. Nah ini loh, Anda dapat emasif income tanpa harus dengan modal. Dengan jurus seperti ini Anda malah bisa dapat duit. Nah, terus kemudian 110.000, misalnya roti bread talk tadi, rame luar biasa. Kemudian Anda ngajak teman-teman Anda sudah ikut seminar keliling-keliling, sudah bergaul dengan antar kota ya. Kemudian Anda mulai sharing kepada teman Anda. Ini ada roti bagus banget, bread talk. Ini untung, ini 2 tahun aja udah balik modal, bisa ini untung. Kalau nggak percaya, mari kita lihat, nonton, wah rame, kita lihat pembukuannya, betul menguntungkan. Ya, kita jual dulu 10.000 US, satu franchise untuk 5 tahun. Anda master franchise 110.000 US, Anda jual 10.000-an US. Jakarta, kita akan buka 15, 150.000 US. Surabaya, kita buka 5, sudah 200.000 US. Nah, Anda Medan buka mana? Anda jual lebih dahulu. Anda naikkan harga, kenapa naikkan harga? Minta waktu 6 bulan kemudian ya. Kita analisa keuangan dan kita prepare terlebih dahulu. Segala macam termasuk menyiapkan uangnya, termasuk menyiapkan franchise-nya. Anda ambil master franchise, Anda jual franchise lebih dahulu. Orang-orang kenalan Anda, makanya network itu penting, silaturahmi itu memperbesar rezeki dan memperpanjang usia, makalah bergaulah gitu ya. Terus kemudian sudah Anda dapat duit. Nah, begitu Anda dapat duit, misalnya Anda dapat 200.000, Anda bayar berapa? 110.000. Anda punya master franchise-nya dan masih nyantongi 90.000. Enak atau enggak? Menawar lebih tinggi, apakah pasti laku? Belum tentu. Kalau tidak laku ya kita tidak jadi, kan ada risiko. Tidak ada risikonya. Ada risikonya enggak? Enggak ada. Sebentar, pelajarannya masuk akal? Kalau masuk akal, ketik dong, masuk akal. Ayo, masuk akal enggak? Ya ide ini memang enggak. Kalau Anda punya satu ide ini aja, Anda bisa kaya bahkan tanpa harus punya duit terlebih dahulu. Oke. Saya sharing misalnya. Anda punya proyek properti. Anda tanah bukan milik Anda, arsitek bukan milik Anda. Pak Diki ada gambarnya Tanjung Lesung. Resikonya 0. Kalau tidak laku, ya wes tidak jadi 6 bulan, mohon maaf tidak laku, selesai loh. Nih, Tanjung Lesung. Ini Bang Chandra juga ngikut ini bagaimana mulai dengan dia kecil ini. Ini Tanjung Lesung bukan di Lampung, Tanjung Lesung di 82 kilo dari Jakarta kan begitu ya. Persis seperti ini. Nih berarti ini nih. Tanjung Lesung ini gambar saya. Dahsyat atau dahsyat banget, 1.500 hektar ini. Satu hari Tung Desember ini pernah jadi master developernya untuk Tanjung Lesung. Nah ini keren ya, kota air. Wah ini jaraknya satu dengan yang lain ini 100 meter gitu ya, jarak ininya, jadi ini 1.500 hektar. Nah, oke. Nah, kemudian ada Charles Frederick. Wah, saya nego ya, bayar 25, oke, jaminannya apa? Boleh gitu ya. Global warming aman, semoga aman gitu ya. Tapi sekali lagi, apa ada perjanjian penalti awal bila tidak tercapai? Terserah Anda kan yang membuat penalti atau tidak, orang Anda yang nego kayak gitu. Semuanya kan tergantung kesepakatan gitu ya. Jadi bayar ke saya lagi. Nih teman-teman, Anda dapat satu ide, dipraktekkan luar biasa. Lupa Tanjung Lesung 1.500 hektar, Bapak jadi master developer di sana. Itu beli tanahnya berapa? Loh, kalau tanahnya itu valuasinya pada waktu itu $30 juta gitu ya. $30 juta untuk 1.500 hektar. Pada waktu kita buatin gambar seperti itu, loh gambarnya gimana Pak Tung? Kalau saat itu saya bayar arsiteknya saja gitu ya. Desmond Brook arsiteknya siapa itu? Arsiteknya Versace Hotel. Nah, Pak Tung mungkin nggak tidak bayar? Mungkin. Misalnya, sekarang Anda butuh arsitek. Ini kayak kemarin ada yang arsitek, Pak Tung mau desain, saya desainkan gratis. Kemarin siapa yang sharing ke saya? Desainnya gratis. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi, kalau Anda misalnya, ada murid saya di Padang, itu tanah misalnya 1 miliar. Apa yang dia lakukan? Dia tawar, 1,1 boleh nggak? Boleh, 1,1. Kemudian dia mau gambar. Yang gambarnya apa? Cari arsitek. Mau nggak?
aku punya tanah ini, kita bangun, kamu jadi shareholder di tempat saya. Mau? Oh, kalau mau tolong ya digambarkan dulu. Nah, kan bisa toh, gambarkan dulu. Atau kalau enggak, misalnya arsiteknya bilang, oh saya nggak bisa, harus bayar 200 juta. Apa yang Anda lakukan? Naikkan harga, turunkan syarat. Boleh nggak 250 juta? Boleh, bayar pada waktu, laku, gitu loh ya. Kayak Bu Hasri, Bu Harsi, bukan Harsi, Bu Harsi. Nah, ini layarnya yang dipertaruhkan nama Pak, jadi bukan hanya sekedar. Makanya kalau Anda kerjasama, kayak saya misalnya, saya bisa memberikan, kenapa Pak Tong bisa jualan properti di Batam dengan harga yang begitu murahnya, pasaran kanan kiri, begini 3,5 miliar, 2,4 Pak Tong bisa jauh lebih murah. Karena apa? Ya karena saya tanahnya bagi hasil, bayar pada waktu laku. Aman nggak? Aman. Gimana kalau nggak laku-laku, kembalikan? Pak Ita, nggak laku-laku, kembalikan. Selesai nggak? Selesai dong. Tanahnya dikembalikan, duitnya yang Anda terima, kembalikan kepada yang beli. Selesai nggak? Selesai? Ayo, dahsyat. Nah, murid saya praktek ini, misalnya, contoh, pada waktu itu ada lagi musim kursus otak tengah. Apa yang dia lakukan? Kursus otak tengah tadi. Supaya orang bisa baca begini. Yang dilakukan, dia nego. Pak, saya ambil ya master franchise-nya di Lampung. Ya boleh dong, harganya Pak dinaik sedikit, terus kemudian dia jual dulu trainingnya di franchise-nya. Kemudian dia ambil Singapura. Wah, kalau bisa Singapura trainingnya. Jadi Singapura dia jual dulu franchise-nya. Jadi sebagai master franchise bisa dapat. Contoh nih, saya ambil contoh. Kemungkinan berhasil 98% kerjasama dengan yang terbaik di dunia. Kalau tidak bisa terbaik di dunia, kerjasama dengan yang terbaik di Nganjuk. Masih ingat? Misalnya, Nganjuk, misalnya ada restoran Mojokerto, Anda lewat. Nah, perizinannya gimana? Lah ini loh, minta disuapin. Ke awal, Anda ini benar-benar mintanya semua tak izinnya saya urus, terus kemudian franchise Anda tinggal terima duit, ongkang-ongkang gitu toh. Atau kipas-kipas terima duit toh, jadi tukang sate aja, tukang sate kipas-kipas terima duit, gitu loh ya. Jadi perizinannya diurus sendiri, ini persis sama Ibu Kartini dulu. Ibu Kartini datang di tempat saya ikut seminar, kamu mau sukses, kamu jadi bidan terus susah sukses, belajar bisnisnya, ayo buka, no, kamu buka klinik lah, no. Karena kamu ahli membantu, no, ya. Klinik apa? Klinik melahirkan, gitu, membantu klinik melahirkan. Kemudian dia nanya, Pak izinnya, boh, diurus sendiri, nah aja, suruh saya semua ngurusin, lah, no, ya. Jadi tukang jahit itu goyang-goyang kaki terima duit, no, ya. Ya Anda cari cara, no, mintanya dimanja, ini sindrom bayi, no, no, ya. Minum, Pak, minum, ojo ngamuk, kegas. Ya, minum. Ya seru siang-siang waktu di gas titik jadi nyebut no, rapopo itu loh ya. Ya ada apartemen di Malaysia dijual ya ada lah. Tapi sekali lagi ya, Anda bisa mulai usaha tanpa duit. Apalagi kalau Anda punya pengetahuan yaitu marketing revolution. Kalau Anda punya marketing revolution, tahu nggak? Salah satu murid saya pernah ngasih testimoni itu dapat hotel di mana? Dapat hotel di Manado tanpa harus bayar 1 sen pun. Kok bisa? Coba dulu Manado belum seramai hari ini. Terus kemudian dia di pinggir pantai, hotelnya indah, yes. Kemudian berikutnya pada waktu itu dia lihat kok sepi ya, hotelnya sepi. Padahal apik banget ini. Hari Sabtu Minggu kok sepi begini. Dia cari siapa yang punya. Nah, di peluang ada di mana-mana. Peluang tidak dilihat di mata, tapi peluang dilihat dari pikiran. Loh, ini kok rame, kok sepi, kok rame Anda buat cabang, kok sepi Anda buat rame. Kemudian dia sudah ikut marketing revolution saya selama 5 hari pun. Kemudian dia datang sama yang punya. Ibu, ternyata ibu yang punya. Bu, ini kok bagus gini, sepi. Pada waktu dia mau menawarkan jasanya dia untuk marketing. Kemudian ibunya bilang, iya nih saya rencana saya mau tutup kok. Lu ada apa? 1 tahun rugi 2 miliar. Gawe begini ini sudah berat. Nggak laku, susah. Langsung gini, Bu, saya bantu mau nggak? Maksudnya gimana? Gini Bu, kalau biasa orang bayar konsultan marketing kan 2 miliar, sekian miliar. Saya kasih gratis untuk Anda. Resepnya gampang. Saya tanya, Bu, Anda pilih mana? Punya hotel yang setiap tahun rugi 2 miliar, Anda punya 100%. Atau Anda punya hotel yang untung 2 miliar setahunnya, dan Anda punya 80%. Yuk, saya tanya sama Bapak Ibu semua di sini. Anda punya hotel yang rugi setiap tahun 2 miliar, dan Anda punya 100%. Atau Anda pilih yang Anda cuma punya 80%, tapi Anda untung 2 miliar. Punya 80%, untung yang 2 miliar, ya pilihan yang kedua.
Nice, Anda yang kedua, dua, yes. Nah, kita begini, oke, caranya bagaimana? Saya kelola hotelnya, saya yang jadi pemilik, saya in charge di sini, saya belajar marketing revolution, saya belajar marketing digital, saya belajar ngiklankan, sama dulu belum ada Instagram, Facebook belum, nah mendadak pilihan yang kedua, begitu pilihan kedua, beres deh, langsung dia mendadak jadi pemegang saham. Lah pertanyaan, Pak, kalau nanti tidak mencapai target, ya Anda bisa proporsional, Pak, kalau memang ternyata mencapai target, sudah untung, misalnya untungnya baru 1 miliar, saya dapat 10%, silakan. Jadi kalau Anda mempunyai high value skill, Anda dengan ide Anda, dengan high value skill kan ide Anda, pengetahuan Anda, you can make money from thin air. Masih ingat Pak Ari Jaya? Ilmu sangat penting ada make money from thin air, gitu ya. Nama hotelnya itu loh, baru saya cari Pak Diki itu karena lama sekali, betul ya Pak Diki ya? Lama sekali saya bilang, itu siapa? Karena testimoni dulu saya nggak catetin, sekarang saya mau catetin, tapi real deal gitu ya, real deal nyata. Nah, sekarang Anda bisa mulai usaha tanpa duit malah dapat duit. Nih, masih ingat? Nah, nanti Anda akan belajar di Property Rich Revolution yang testimoninya Ibu Natalia Sunaidi yang pakar hipnoterapi, yang dia punya Rotterdam Property, sekarang joinan dengan saya untuk di Lafayette. Nah, itu bisa beli dengan modal apa? Dengan modal, masih ingat? Ayo, beli dengan modal apa? Bangun perumahan dengan modal apa? Dua martabak spesial. Nah, begitu banyaknya kalau Anda belajar, bukan kos-kosan, yang Lafayette Bali saya kerjasama dengan murid-murid saya sekarang mulai. Dan juga dengan konglomerat, Lafayette Bali itu pemiliknya adalah Pak Ganda Sitorus, 50 orang paling kaya di Pak. Saya kerja di Indomaret, mungkin nggak bisa punya tokonya, bisa ya Ganda Sitorus. Ini perhatikan, nih terima kasih yang beli 10 lot, itu Anda beli di Isi Property ya. Nah, kita Lafayette kita lihat. Tapi perhatikan, kalau Anda mempunyai satu kemampuan, ide-ide atau ilmu-ilmu yang dahsyat, Property Rich Revolution, Marketing Revolution, yang diikuti oleh Ibu Harsi, pegawai negeri, dinas kesehatan, bahkan akhirnya bisa punya universitas, bisa punya tempat pendidikan. Nah, kalau isi properti itu sebetulnya tekniknya adalah crowdfunding ya. Jadi isi properti itu jadi dia beli dari kita, beli satu kemudian dipecah, itu namanya dijual hak huninya. Orang investasi di properti kan miliar-miliaran, wah kalau tidak jalan kemungkinan rugi. Lah Anda kan cuma beli 1 lot, 2 lot, 10 lot, ya oke lah. Misalnya ruginya terbatas, betul ya? Masa ruginya terbatas itu gimana? Kalau luput gini ya, selama hotelnya jadi, Lafayette jadi ini sudah topping off, sudah begini, sudah masih progres. Ini satu-satunya, bukan satu, 2 dari 38 kalau saya salah, 2 dari 38 atau 39 proyek Adi Persada Gedung. Nah, Adi Persada Gedung ini Adi Karya, yang masih jalan tuh proyeknya Lafayette begitu ya. Nah, crowdfunding legalisasi itu sebenarnya bukan crowdfunding dalam arti ngumpulin dana untuk invest ini, enggak. Anda istilahnya di sini Anda mempunyai hak. Anda punya hak huni. Jadi kalau luput, Anda tidak bisa bantu jualan kepada orang lain properti di isi properti. Apa yang Anda lakukan? Ya wes, saya tinggalin sendiri aja. Tapi kalau saya bisa, oke, no. Kita bisa jual kepada orang. Yes, hak huni dan hak menjual. Nah ini ya, hak huni dan hak menjual. Anda bisa menjualkan hak Anda sendiri, Anda sewakan kepada orang lain, Anda bisa jualkan tempatnya orang lain. Nah ini seru gitu ya. Nih, jadi hak huni. Mari kita lanjutkan lagi. Itu pun isi properti saya peringatkan berkali-kali sama murid-murid saya yang membuat isi properti, Pak Wembe, Pak Riko, sabar, satu-satu dulu. Saya selalu ngomong sama Pak Riko tak pernah mas, Pak Riko, hati-hati ya, satu-satu dulu, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak tidak bagus itu ya. Jadi sabar dulu satu-satu karena peluang properti 30 tahun dari sekarang masih ada. Nah kamu masih ada nggak? No? Jadi nomor 1 harus bisa dipercaya, sabar satu-satu dulu. Nah nih, mari kita lanjutkan lagi ya. Nih teman-teman. Nah, jadi Anda bisa buka usaha tanpa modal dengan cara apa? Jadi maklar. Ya tadi, maklar yang terbaik. Saya akan share teman-teman. Satu kisah yang hanya dengan modal ide dan modal inisiatif. Tapi Anda harus inisiatif. Kalau Anda tidak inisiatif, tidak bisa. Saya juga ikut antri loh di Blacktalk, tapi saya tidak nangkep Blacktalk. Yang nangkep siapa? Johnny Andrian. Karena dia bisa punya visi. Ramai aja. Loh, saya event organizer terbesar di dunia, Richardan, saya nangkep. Karena saya merasa, wah ini bagus. Anton Robin, saya tangkep.
Mary Buffett saya tangkap juga. Jadi, oh ini kerjasama dengan orang-orang yang terbukti berhasil, kemungkinan berhasil jauh lebih tinggi. Masih ingat? Bagaimana kemungkinan berhasil 98% kerjasama dengan yang terbaik di dunia. Jadi, Anda belajar dari orang yang sudah terbukti. Mary Buffett, strateginya terbukti. Dia sendiri punya fund yang luar biasa. Gitu ya. Kerja terbaik kalau ada kerjasama di kota kita. Nice. Jadi, inisiatif, saya beri contoh. Ada satu orang, itu dari Yunani dia. Urus kering karena kurang gizi. Mamanya sudah meninggal, papanya dia punya adik satu perempuan juga. Terus kemudian begitu miskinnya dia jadi kurang makan sampai guntingan itu jadi kerdil, jadi kecil, orangnya agak kecil. Terus satu hari Turki menyerbu dan kemudian ditangkap oleh tentara Turki orang tuanya, papanya dia nekat, pokoknya cari hidup, dia harus mempertahankan hidup kok. Dia jualan es, jualan apa ke tentara Turki juga yang nangkep papanya. Sampai dikirain, wah kamu nih pengkhianat, mosok jualan sama si A, si B. Enggak, saya cari duit untuk bertahan hidup, ya jualan siapapun yang mau beli. Nih. Sampai satu hari, kaptennya yang nahan papanya ikut beli. Nah, kamu masih kecil gini. Saking dia kuntingan kecil, jadi walaupun agak dewasa, dia tetap dikirain anak-anak. Setelah dikirain anak-anak, kamu kecil-kecil gini kok kamu beli. Kamu kok jualan begini toh. Orang tuamu di mana? Kamu tangkep, mama sudah mati, papa saya tangkep. Kenapa ditangkep? Dituduh mata-mata, padahal papa saya mana bisa jadi mata-mata kere, begini. Oh ya, oh nanti kalau enggak jadi makan saya lepas, papanya dilepas. Soalnya papanya galak, anaknya gebukin terus. Satu hari dia umur 17 kan. Oh dia jual pensil dari yang terbakar, pabrik terbakar diambilin arahnya jadi jualan pensil. Tapi ya untuk survival. Sekolah enggak kelihatannya gitu ya karena lagi perang enggak sekolahnya saya beri doang. Terus kemudian dia menuju ke Tanah Harapan. Dia dimodalin orang tuanya $100 dikantongin, dia pergi kemana? Dia pergi ke Amerika. Mendarat di Amerika. Ini based on true story. Dia jadi kuli. Dunia kecil dapat kerja jadi kuli pelabuhan. Jadi kalau dia nonton kapal-kapal itu, waduh, satu hari saya punya kapal betapa dahsyatnya. Dia bayangin, kere kuli membayangkan dia punya kapal. Dahsyat atau dahsyat banget. Nah, kemudian dia nonton, terus kemudian dia ada orang naik mobil, jadi salah satunya, naik mobil, mobil keren ini, dia nanya siapa ini, oh Mr. John, namanya John titik begitu ya, John, oh itu apa kerjanya, oh dia tembakau, dia adalah pedagang tembakau terbesar di Amerika. Kemudian dia ingat, papanya cerita bahwa pada waktu dia kecil, papanya ngomong, papanya juga tembakau terbaik di dunia itu di Yunani. Dia ingat, padahal dia tidak punya kenalan di Yunani, tapi dia inisiatif, dia berani. Dia jadi makelar tembakau, caranya gimana? Dia langsung, ada ide. Ini kan dia belum punya market dari tembakau dari Yunani. Dia lewat, dia langsung bawa kertas putih besar begini ditulisin, Mr. John, I will help you. Keren ya? Bagaimana? Kere di pinggir jalan, tukang begini, I will help you. Jadi kalau Anda mau kerjasama dengan yang terbaik, posturnya adalah jual negara Anda, jual potensinya. Saya lakukan, saya punya kisah-kisah gini saya lakukan. Pak Tong kok bisa buka toko buku, Togamas kok yang punya partner, yang Togamas mau. Saya jual potensi Indonesia. Dan posturnya apa? 2, I will help you, jual potensi Indonesia. Waktu saya pakai jurus yang sama, kamu kan jual Yunani, saya jual Indonesia. Toko emas rame, nggak karu-karuan, tapi baru satu. Saya cari siapa yang punya, Pak Johan Budi Sapa, true story. 22 tahun yang lalu saya sudah praktek ini, ilmu keren luar biasa, Anda dengarkan saya ini. Bu Harsi juga sama, nanti ini lihat ini. Saya cari, oh begitu Pak Johan gitu ya. Ya langsung saya ngomong gini, oh ya Pak Tong, saya juga anggota AMA, kebetulan sama-sama AMA, kebetulan saya ikut aktif di organisasi, saya jadi ketua AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia. Kemudian saya bilang sama Pak Johan Budi Sapa, persis seperti yang saya bilang, kenapa kamu kok toko buku cuma satu? Indonesia waktu itu Indonesia itu 210 juta orang. Kamu cuma melayani berapa ribu orang. Kita bisa melayani lebih banyak. Gitu. Kenapa cuma satu aja? Oh Pak Tong, aku baru buka gini masih utang gini. Modal tidak masalah, kita bisa carikan. I will help you. Tuh. Jadi Anda kalau datang kerjasama
oh alah Pak Abdul Romsi begitu ya, baru tahu Togamas itu punya patung ya, sempat kerja sana, aku cabang Bali di Hayam Wuruk, yes dahsyat, terima kasih. Kak Herida Mary Avenina, nah ini ya, Kak Jenny Hartantri ya, boleh di Pulau Cinta, we do business together improve tourism Indonesia dengan senang hati. Nah ini, tapi Anda jual something, jadi jual ini bagaimana orang yang sukses tadi mau kerjasama dengan kita, jual potensi Indonesia dan posturnya harus I will help you, saya bantu kepentingan Anda. Masih ingat ada 4 yang dilarang? Anda ketemu orang kaya apa yang tidak disukai? Minta utang, minta sumbangan, minta kerjaan. Terus apa lagi? 3-tiganya diminta langsung, nah itu minta semua. Nganyel ke kerjaan, utang, sumbangan diminta langsung ya. Wes nyebelin blas. Anda datang dengan postur membantu. I will help you. Dengarkan, catat baik-baik. Bagaimana supaya orang-orang terbaik di dunia mau kerja. Saya kerjasama dengan Richard, event organizer terbaik di dunia, mendatangkan Anthony Robbins pada waktu itu, atau mendatangkan Robert Kiyosaki, ataupun apa. Saya datang dengan santainya, dengan damainya. I will help you. Saya jual potensi Indonesia. Do you know Indonesia 220 million people? Please come to Indonesia. I will help you. Kok mau sama Tom Separingin? Ya karena Tom Separingin yang inisiatif, yang menawarkan. Orang lain tidak ada yang menawarkan, Tom Separingin yang menawarkan. Cinta dia sama TJW. Nah, jual potensi Anda dan datang Anda inisiatif. Nah ini misalnya lagi, satu orang yang kurus kering tadi yang jadi tembakau. Dia bilang, mobil lewat, I will help you, I will help you. Lewat berhari-hari, dia 2 minggu lebih. I will help you, pagi, siang, sore pulang, jalan, I will help you. Dan dia, orangnya kerja di lantai 2, di perempatan, dia sengaja di sebelahnya, itu orangnya buka jendela, dia bilang, I will help you, I will help you, I will help you. Dahsyat atau dahsyat banget? Dahsyat atau dahsyat banget? Dahsyat banget. Sampai akhirnya dia mau ngadep langsung ketemu satpamnya. Mau diusir, gebukin sama kamu gangguin mau apa, mau ketemu bos saya, kamu kere wajahnya kan gitu. Tapi dia awil. Sampai satu hari bosnya, ini siapa sih orang kok pengen minta awil? Kemudian sama suruh satpamnya dipanggil. Terus story-nya, waktu dipanggil sama satpamnya, dia lari karena takut dikebukin lagi sama satpamnya. Lari kerja sama-sama ya karena satpamnya kan diminta untuk panggil. Oh, katanya mau ketemu, sekarang mau ketemu. Oh, jadi tidak dikebukin lagi dong? Enggak, mau ketemu. Dia ketemu, nah ini loh cara ngomong. Ya Mr. John, I will help you. Nah ini kan beda banget. Jadi banyak orang datang please minta help, ya boleh nih, sekali waktu boleh. Tapi kalau Anda orang datang minta help terus sama Anda seneng. Anda tak bayangin Anda kaya raya, ada orang datang minta Anda help, Anda seneng gak? Mungkin sekali waktu Anda senang membantu, Anda good mood, Anda membantu dengan senang. Terus-terusan datang, utang terus. Gak jos kalau Anda mau gini ya kurang seru gitu ya. Kak Jenny Hartanti, I still have 23 around. Yeah, we can make another success story, more story dan Pulau Cinta. Siap, Kak Jenny Hartanti, tolong dicatat nomor teleponnya Pak Diki, ayo. Kak Yuli itu tolong minta Kak Jenny Hartanti. Dia berhasil. Saya masih 23 patung, mau ayo kita bantu sukses story model Pulau Cinta. Ayo lo ya ini. Kak Jenny Hartanti ini luar biasa. Pak Diki, siap Pak Diki, tolong hubungi Kak Jenny. Ya, siap Pak. Dikasih nomor telepon saya secara pribadi, boleh loh tuh, bayangkan nomor telepon aja langsung saya kasih kok gitu ya. Nah ini, kalau Anda membuat nilai tambah, Anda ngajak kerjasama orang dengan senang hati, ya atau ya? Bagaimana agar caranya agar pede, percaya diri, damai-damai aja gitu loh ya. Yang Anda boleh pura-pura pede, atau Anda menurut saya imanilah, atau nanti di Life Revolution Anda belajar bagaimana percaya diri. Anda ubah arti, ubah identitas, saya mau bisa kuat, Anda jadi percaya diri gitu loh ya. Dari percaya diri Kak Cahyadi Buana, kemudian Kak Ardina So ikut Live Revolution Learn 3 hari. Bagaimana Anda jadi orang-orang yang percaya diri. Nah ini. Ada yang bilang sekali ini gini loh, Anda tuh terserah Anda itu mau mata lebah atau mau mata lalat. Kalau mata lalat ketemunya masalah terus. Winner beda dengan loser. Loser setiap peluang dia menemukan masalah. Tapi seorang winner setiap masalah dia menemukan peluang.
masih ada anak, Pak izin tanya ya, kalau kita bilang ambil happy ternyata kita dimanfaatkan dan ditinggal oleh orang tersebut, bagaimana ya Pak? Ya so what? Next, ikutin saya. Next, Pak Cahyadi. Next, Pak Cahyadi Buana. Next. Alah ya. Pak ceritain bagaimana bisa kerjasama dengan grup Hilma. Mau terus story-nya? Kak Andiri aja. Mau terus story-nya? Kak Andiri aja. Nah, saya yang diajak. Tuh. Terus story-nya saya nggak ngajak kerjasama di grupnya Wimar. Grupnya Wimar yang nyari saya untuk ngajak kerjasama. Tanya dong, kok bisa? Ayo dong tanya, kok bisa? Kok bisa orang raksasa-raksasa? Oh, hari ini begitu banyaknya orang ngajak kerjasama. True story. 100 sudah lebih. Garansi 100. Dulu saya capai sampai 80 sekian, masih orang ngajak kerjasama.